Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Alfa and my official number is A1M2180012. In this compound video, I and my friends are going to explain about subjunctive. Okay, subjunctive is an infinitive form of verb in clause that is used after certain verb, nouns, or adjectives that is show importance. Nah, subjunctive ini terdapat pada subordinating clause atau that clause. Nah, subjunctive ini tidak terkait pada bentuk dari kata kerja, misalnya bentuk past, bentuk present, atau bentuk future. Jadi subjunctive ini selalu kembali ke bentuk infinitif. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unit 121, yaitu subjunctive after verbs. Nah, dalam subjunctive after verb ini, there are several verbs that is using subjunctive such as advise, ask, beg, command, agree, demand, desire, insist, prefer, recommended, propose, and etc. Nah, dalam subjunctive after verbs ini ada dua construction yang digunakan, yaitu bentuk positif dan negatif. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ada dua bentuk dari subjunctive, yaitu bentuk positif dan negatif. Yang positif itu strukturnya subject plus verb which shows importance plus that plus subject plus infinitive. Sedangkan yang negatif yaitu subject plus verb plus that plus subject plus not ini sebagai penanda negatifnya, dan plus infinitive. Nah, untuk lebih jelasnya berikut ini adalah contohnya. Untuk yang positif subjunctive, misalnya pada kalimat ini, he demanded that everybody get paid. Dia menuntut bahwa semua orang mendapat bayaran. Nah, di sini subjeknya adalah he. The verb that show importance is demanded. Terus plus that plus subject plus infinitive form plus complement. Kemudian berikutnya yaitu they require that she put on her seatbelt. Nah, di sini dalam kalimat ini subjek utamanya adalah they, kemudian subjek pelengkapnya adalah she. Subjek dalam main clause. Subjunctifnya di sini adalah put, harusnya wait. Oke. Nah, put di sini sebagai infinitive formnya atau sebagai subjunctifnya. Sama halnya juga dengan get. Nah, dalam kalimat ini subjek C seharusnya, jika kita mengikuti subject verb agreement, ini kata kerjanya harus ditambahkan s. Tetapi karena pada subjunctive ini setelah subject dalam that clause itu diikuti infinitive form atau bentuk pertama dari kata kerja itu, sehingga subject verb agreement dalam kalimat ini tidak berlaku. Kemudian yang contoh ketiga, we prefer that he come over tonight. Dalam kalimat ini subjek utamanya adalah we. Kemudian the verb that shows important is prefer. Kemudian subjunctifnya come, subjeknya he. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada tambahan s atau es pada subjek setelah he atau she ataupun it. Dia tetap kembali ke bentuk pertama. Kemudian bentuk pasifnya seperti ini, misalnya Lia
demanded that I be allowed to take part in the negotiation. Jadi Lia di sini menuntut bahwa saya diizinkan untuk mengambil bagian dalam negosiasi. Nah, subjek sama seperti contoh di atas, contoh bentuk aktifnya di sini, cuman yang membedakan di sini infinitifnya adalah be. Karena kata kerjanya di sini bukanlah dilakukan oleh si subjek setelah that, melainkan dia dilakukan oleh subjek lain, tetapi juga bukan subjek Lia ini. Nah, kedua, I recommended that Alice be picked up by her father. Nah, ini lebih menjelaskan lagi bahwa kata kerja setelah be, picked up ini tidak dilakukan oleh Alice, melainkan ayahnya. Nah, pada kalimat ini tidak disebutkan siapa yang melakukan kata kerja allowed ini, siapa yang menerima saya. Dan pada kalimat kedua ini dijelaskan bahwa ini kata kerja ini picked up dilakukan oleh ayahnya si Alice. Nah, jadi di kalimat kedua ini saya merekomendasikan bahwa Alice harus dijemput oleh ayahnya. Nah, ini kan bentuk pasif, jadi subjek ini berperan sebagai objek atau yang dikenakan pekerjaan. Kemudian adalah contoh dari negatif subjunctive, yaitu we recommend that he not work too hard. Kami menyarankan bahwa dia untuk tidak bekerja terlalu keras. Nah, sama seperti bentuk positif bahwa dalam that clause subjek he, meskipun tidak ditambahkan not, dia kembali ke bentuk infinitif, bare infinitif, atau kata kerja pertama yang tidak dipengaruhi oleh subject verb agreement atau penambahan s ataupun es jika subjeknya orang ketiga tunggal seperti he, she, ataupun it. Nah, kemudian kedua, he suggest that he not go with Maya. Nah, sama seperti ini, setelah subjek he kembali ke bentuk infinitif. Nah, jika berbeda dengan di sini, jika kalimat utamanya adalah orang ketiga tunggal, dia main verbnya harus mengikuti subject verb agreement. Jadi dia harus sesuaikan dengan si subjek utamanya. Ini kan di sini kan that clause atau subordinating clause, ini adalah main clause. Oke, next. I suggest that you not take the job without renegotiation the salary. Jadi saya menyarankan bahwa kamu untuk tidak mengambil pekerjaan tanpa menegosiasikan ulang gajinya. Ya. Jadi penjelasannya sama bahwa di sini karena ini subjeknya adalah you, maka sebenarnya verbnya tetap take karena dia adalah orang kedua tunggal. Mau dia subjunctive atau tidak, dia tetap subjeknya itu dalam bentuk take. Maksud saya tidak ada tambahan s atau es. Oke, saya rasa ini sudah jelas penjelasannya bahwa di subjunctive itu pada that clause-nya setelah subjek
tetap kembali ke bentuk infinitif, meskipun dia itu adalah orang ketiga tunggal, baik itu she, he, ataupun it. Dia tetap kembali ke bentuk pertama. Maksud saya ke kata kerja bentuk pertama, tepatnya bare infinitif. Oke. Nah, jadi demikianlah penjelasan saya tentang subjunctive after verb. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Vera Safitri Kasim. My register number is A1N2186062. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya mengenai subjunctive. Di sini saya akan membahas mengenai subjunctive after noun. Subjunctive yang memiliki pola noun plus that plus subject plus infinitive mengindikasikan penggunaan dari verb asli ketika digunakan setelah beberapa verb tertentu seperti di bawah ini. Nah, jadi ini adalah beberapa noun yang berasal dari verb yang membutuhkan subjunctive. Subjunctive juga mengindikasikan bahwa seseorang ingin agar orang lain melakukan sesuatu, dan jangan lupa menambahkan kata that setelah noun sebagai penanda subjunctive. Selain pada verb be, kalimat present subjunctive biasanya menggunakan bare infinitive. Nah, jadi bare infinitive itu sendiri adalah kata kerja bentuk sederhana yang tidak ditambahkan is atau s. Walaupun subjek yang digunakan itu adalah bentuk ketiga tunggal seperti mother, the man, Sarah, or etc. Atau kata ganti atau pronoun seperti I, he, she, dan juga it. Lalu kata benda atau to be, are, atau is yang digunakan pada kalimat present indicate atau normal digantikan dengan be. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa contoh kalimat dari subjunctive after noun. Ya, as you can see, yang pertama itu ada kalimat aktif atau kalimat biasa. Nah, jadi di situ terdapat tiga contoh yang berbeda, dan artian bentuknya yang berbeda. Nah, yang mana dua diantaranya itu bukan merupakan kalimat subjunctive. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya subjunctive after noun itu memiliki pola atau konstruksi noun plus that plus subject plus infinitive. Nah, yang pertama itu yang contoh subjunctive-nya itu the recommendation that she give me is useful. Nah, jadi subjunctive itu dia bentuknya itu asli, verbnya harus asli, dan tentunya verbnya itu tidak ditambah dengan is atau s. Walaupun subjek yang digunakan itu adalah orang ketiga tunggal seperti mother atau Sarah, atau kata ganti atau pronoun seperti yang kalian bisa lihat di situ pronounnya menggunakan she. Nah, jadi subjunctive itu dia adalah subjunctive itu bentuknya asli, jadi dia tidak seperti dua contoh yang saya silang di atas. Contohnya di situ ada the recommendation that she gives me is useful, itu adalah contoh yang salah akan subjunctive. Oke, contoh kedua masih seputar kalimat aktif atau kalimat biasa, yaitu the instruction that the teacher show us has been followed. Ini adalah kalimat subjunctive, kalimat yang benar. Lalu dua di atas merupakan kalimat salah, dalam hal ini bukan kalimat subjunctive. Yang mana yang pertama itu dia the instruction that the teacher shows us has been followed. Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwasannya di sini kita tidak menambahkan is atau s, melainkan kita mengembalikannya ke bentuk aslinya.
Lanjut, yang ketiga di sini ada kalimat pasif. Kalimat pasif kalimat pasif subjunctive, yaitu the suggestion that you be taken makes me confused. Nah, jadi seperti yang kita lihat bersama di atas ada dua contoh yang salah yang bukan merupakan subjunctive dalam kalimat pasif. Yang mana seperti yang kita ketahui bersama di dalam kalimat pasif di subjunctive kita harus menggunakan be. Itu merupakan bentuk dari pasif subjunctive. Okay, so that's all for me. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Romadani Anissa and my register number is A182-18108. And now I will continue the explanation about subjunctive verbs. Dua teman saya yang sebelumnya sudah menjelaskan tentang subjunctive verb after verbs dan subjunctive verb after noun. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang subjunctive verb after adjectives of importance and to infinitive after adjective. Subjunctive verb after adjectives of importance adalah penggunaan subjunctive verb setelah kata sifat yang menunjukkan kepentingan, urgensi, ataupun persyaratan. Adapun kata sifat tersebut seperti critical, crucial, vital, essential, etc. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Subjunctive verb after adjectives of importance memiliki konstruksi kalimat atau formula seperti ini, yaitu it is plus adjective, yang dimana adjektifnya ini adalah adjective of importance. Lanjut, plus that, plus subject, plus infinitive. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat contoh berikut. Jadi, di sini sudah ada beberapa contoh. Contoh pertama yaitu it is essential that he receive some treatment. Sangat penting bagi dia untuk menerima beberapa perawatan. Contoh kalimat yang ada di sini memiliki konstruksi kalimat yang sama dengan formula yang saya perlihatkan tadi, di mana di sana ada it is, lalu ada essential sebagai adjective of importance-nya, lalu that, setelah itu ada he sebagai subject, dan receive sebagai infinitive, yang dimana receive ini adalah subjunctive verb-nya. Lalu ada some treatment sebagai complement. Mungkin teman-teman bingung, seharusnya kata receive di sini adalah receives yang berakhiran dengan s, karena subjeknya adalah he atau orang ketiga tunggal, yang dimana subjek itu harus agree dengan verb-nya. Jadi kalau subjeknya singular, maka verb-nya juga harus singular, yang dimana pada akhirannya ditambahkan s or es. Tapi dalam subjunctive verb, hal itu tidak berlaku, karena subjunctive verb adalah kata kerja bentuk pertama atau bentuk asli, bare infinitive yang terletak di dalam that clause. That clause-nya yang mana? That clause-nya yang ini. That he receive some treatment. Oke, lanjut ke contoh nomor 2. It is vital that everybody get there before the examination begins. Sangat penting bagi semua orang untuk sampai di sana sebelum pemeriksaan dimulai. Konstruksi kalimatnya sama dengan yang tadi, di mana di sini ada it is, lalu ada vital sebagai adjective of importance-nya, lalu ada that, lalu ada everybody sebagai subjeknya, dan get sebagai subjunctive verb-nya. Oke, lanjut ke contoh yang nomor 3. It is imperative that she get home before dark. Sangat penting bagi dia untuk sampai di rumah sebelum gelap. Nah, konstruksi kalimatnya juga sama, di mana imperatif di sini sebagai adjective of importance-nya. Nah, contoh nomor 3 ini hampir sama dengan contoh yang nomor 1 tadi, di mana subjeknya merupakan orang ketiga tunggal yang harusnya verb-nya berakhiran s or es. Tapi karena ini adalah subjunctive verb, maka dia menggunakan bare infinitive, yaitu get. Nah, teman-teman sudah melihat beberapa contoh kalimat dari subjunctive verb after adjectives of importance. Lalu, seperti apa bentuk kalimat negatifnya?
Nah, dalam kalimat negatifnya dia memiliki konstruksi kalimat yang hampir sama dengan yang tadi, hanya tinggal ditambahkan kata not di antara subjek dengan subjunctive verb atau infinitifnya tadi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat contoh berikut. Contohnya seperti ini. It is important that he not make any mistake. Penting bagi dia untuk tidak melakukan kesalahan. Di dalam kalimat negatif di sini, kita tidak menggunakan auxiliary do. Mungkin yang teman-teman tahu harusnya di sini itu he does not. Tapi karena di dalam subjunctive verb menggunakan verb asli, maka auxiliary do tidak digunakan dan langsung menjadi he not make any mistake. Oke, contoh yang kedua. It is vital that Annie not be there. Sangat penting bagi Annie tidak berada di sana. Sama seperti contoh yang nomor 1, dia juga tidak menggunakan auxiliary do, tapi langsung menjadi Annie not be there. Karena subjunctive verb menggunakan verb asli, maka auxiliary do tidak digunakan. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai bentuk pasif dari subjunctive verb after adjectives of importance. Dalam subjunctive verb, kita menggunakan be sebagai penanda pasifnya. Sedangkan dalam bentuk passive voice, kita menggunakan be seperti am, is, are, was, were, tergantung tenses apa yang kalimat itu gunakan sebagai penanda pasifnya. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat contoh berikut. Contohnya seperti ini. It is critical that those sensitive issues be addressed by the government. Sangat penting bahwa masalah-masalah sensitif tersebut ditangani oleh pemerintah. Pada contoh kalimat ini, penanda pasifnya adalah be addressed, yang dimana be di sini berfungsi sebagai verb asli dan address-nya sebagai past participle. Begitu juga dengan contoh kedua, yaitu it is important that the medication be given by a properly qualified nurse. Penting bahwa obat itu diberikan oleh perawat yang berkualifikasi dengan baik. Nah, penanda pasifnya di sini adalah be given, yang dimana be-nya sebagai verb asli dan given di sini sebagai past participle. Nah, begitu pula dengan contoh yang nomor 3, it is necessary that these questions be answered by him, yang dimana penanda pasifnya di sini adalah be answered. Sekarang saya akan memberikan contoh kalimat pasif subjunctive dan pasif voice sehingga teman-teman bisa melihat perbedaannya. Pada pasif subjunctive, it is necessary that these questions be answered by him. Dan pada pasif voice, it is necessary that these questions are answered by him. Teman-teman bisa melihat perbedaan dari kedua kalimat tersebut, di mana pasif subjunctive menggunakan be sebagai penanda pasifnya, sedangkan pasif voice menggunakan be, yaitu are, sebagai penanda pasifnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai to infinitive after adjective. Jika sebelumnya subjunctive verb after adjectives of importance lebih formal, maka to infinitive after adjective kurang formal. To infinitive after adjective memiliki konstruksi kalimat yang menggunakan to infinitive setelah kata sifat. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat contoh berikut. Contohnya seperti ini. It is crucial for her to change the habit. Sangat penting baginya untuk mengubah kebiasaan itu. Contoh selanjutnya, it is necessary for Alex to lock the door. Perlu bagi Alex untuk mengunci pintu. Well, I think that's all from our group. Thank you so much for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.